Ini adalah Daihatsu Sigra, MPV 7-seater paling murahnya Daihatsu. Nah, si Sigra ini baru aja dapat update minor ya. Jadi dapat beberapa perubahan di eksterior sama di interiornya. Ya bisa dibilang facelift kedua lah ya. Kan yang pertamanya kemarin udah di tahun 2019. Dan kita nge-review Sigra facelift ini di Astra Daihatsu Yasmin, Bogor, dealer Daihatsu terbesar di Bogor. Nah, buat kalian yang lagi cari mobil Daihatsu baru apapun, dari Xenia lah, Terios lah, Sirion baru, Rocky, atau Sigra facelift ini, coba aja mampir ke sini deh. Selain unit yang lengkap, di Astra Daihatsu Yasmin ini juga ada macam-macam promo dan diskon menarik. Dan fasilitasnya juga lengkap. Tempat nunggu servisnya besar. Dan ini termasuk ada bengkel body repair juga loh. So, kalau kalian kesini, bukan cuma servis rutin mobil Daihatsu kalian aja, tapi kalau mau ada perbaikan bodi pun, mobil Daihatsu atau merek apapun, itu juga bisa ke sini. Langsung cek kontak person dari tim sales Astra Daihatsu Yasmin ini di kolom deskripsi ya. Nah, bedanya apa aja sama yang sebelum ini? Buat detailnya simak di 10 halaman komentar dari Daihatsu Sigra. Satu, varian. Kayak sebelumnya, Sigra punya banyak banget varian. Yang Sigra 1000cc ada tipe D dan tipe M. Dua-duanya hanya ada transmisi manual aja ya. Nah, yang 1200cc itu ada tipe X, X Deluxe, R dan R Deluxe. Nah, keempat varian itu ada pilihan transmisi manual dan otomatis. 2, warna. Kecuali varian D yang hanya ada pilihan warna hitam dan putih aja, semua varian lain Sigra ada 7 pilihan warna ya. Yang baru warna merahnya ini nih. Sisanya ada orange, coklat, hitam, putih, silver, dan abu-abu. 3, pilihan mesin. Kayak sebelumnya, Sigra ada 2 pilihan mesin ya. Yang pertama 1000cc 3 silinder dengan VVTi, tenaganya 66 HP atau 67 PS dan torsinya 89 Nm. Yang 1200cc ini 4 silinder ya dengan dual VVTi, tenaganya 87 HP atau 88 PS dan torsinya 108 Nm. Transmisinya yang 1000cc cuma ada pilihan manual 5 percepatan aja ya. Sedangkan yang 1200cc ada pilihan manual 5 percepatan dan otomatis 4 percepatan. Tentunya semua Sigra penggerak roda depannya. 4, beda eksterior minim. Dibanding Calya facelift yang dapat grill baru, ubahan di Sigra facelift ini emang sekilas kelihatan lebih minim sih. Buat ngingetin, panjangnya Sigra ini cuma 4,1 meter ya, sekitar 40 cm lebih panjang dibanding Ayla dan sekitar 30 cm lebih pendek dibanding Xenia. Oke, depannya khusus varian R dan R Deluxe yang berubah di grillnya ini, tepatnya bagian atasnya. Kalau dulunya krom besar kayak gini, sekarang jadi warna hitam dan ada list chrome-nya. Beda lain minim banget sih ya. Dari varian M ke atas, lampunya jadi dibuat smoke gini alias jadi hitam-hitam sedikit gitu. Dan paling di varian R Deluxe, kalau dulu sensor parkirnya modelnya tipis gini, sekarang jadi lebar dan rata gini ya. Sisanya sama persis, kayak radiator grill yang panjang dan housing fog lamp hitam glossnya itu. Detail lampu depannya dari varian M ke atas, lampu kecilnya halogen, lampu besarnya LED, lampu jauhnya LED, lampu sein halogen, dan varian R dan R Deluxe dapat fog lamp halogen. Sampingnya, nah yang langsung kelihatan beda jelas velgnya ya. Tetap 14 inci tapi modelnya berubah aja di varian R dan R Deluxe. Dual tone dan jadi kelihatan lebih oke sih, soalnya hitam-hitamnya jadi lebih gede dibanding sebelumnya. Bannya 175/65 R14 ya. Semua varian lain velgnya masih sama. Lainnya, yang R Deluxe masih ada stikernya. Tapi kalau dulu di bawah sini low profile banget, sekarang jadi heboh banget tuh di fender sini. Spionnya yang varian R dan R Deluxe jadi warna hitam gloss gini. Oh, dan kalau dulu bagian sampingnya ada list chrome panjang banget di varian R Deluxe, sekarang itu udah dibikin gak ada. Dan sisanya masih sama ya. Varian R pilar B-nya masih dihitamkan dan ada talang airnya. Dan varian R Deluxe tetap ada tambahan side panel di paling bawah pintunya. Belakangnya, kalau lihat sekilas nggak ada yang berubah sih. Tapi sekarang jadi pakai antena sirip view dari varian M ke atas. Sisanya sama persis. Dari lampunya yang kayak L kebalik, ada list chrome panjang di bawahnya. Emblem yang rame banget di sisi kiri dan di kanannya itu. Dan dari tipe X Deluxe ke atas dapat ujung knalpot chrome kayak gini. Lampu belakangnya full halogen ya, dan ekstensi lampu yang di pintu bagasi nggak nyala. Dan nggak ada High Mount stop lamp juga. Interior gelap.
Kelihatannya fokus Daihatsu cukup jelas di dalam Sigra baru ini ya. Kalau dulunya bagian tengah dashboardnya terang, joknya agak terang, dan plafonnya juga terang, sekarang semua dibuat gelap-gelap. Dashboardnya tetap sama persis bentuknya kayak dulu, yang bahannya full plastik ya, dan punya tuas transmisi yang ngegantung di tengah dashboard ini. Tapi tengahnya sekarang jadi warna hitam juga tuh. Plafonnya bahannya sama ya, kain yang basic banget emang, tapi sekarang jadi full hitam gini. Begitu juga pilar A, pilar B, dan pilar C-nya. Dan joknya sekarang jadi hitam semua, yang ada motif titik-titik merah kayak gini ya. Mungkin ini karena banyak request dari pembeli-pembeli sebelumnya supaya nggak cepet kotor kali ya bahan di dalam. Anyway, jok tengah tetap sama. Yang di Sigra ini hanya dengan headrest 2 aja, dan jok paling belakang varian R dan R Deluxe ada headrestnya ya. Dan buat varian X Deluxe dan R Deluxe dapat karpet 3 dimensi. Ini alias yang bagian luarnya mencekung gini ya. Nah, ini ada di bagian depan, terus di baris kedua juga ada, di baris ketiga juga ada, dan di bagasi juga dapat. Sisanya sama juga kayak sebelumnya. Setirnya nggak dilapis kulit, dan khusus varian R ke atas, bezel kiri kanannya jadi warna silver. Rem parkirnya yang pakai model mungil gini di tengah, yang sensasi nariknya juga agak beda ya sama mobil kebanyakan. Pintunya yang super polos gini, nggak ada bahan kain sama sekali, jadi full plastik semua. Sama ya, yang pintu belakang juga gitu. Dan detail lainnya, sun visornya tetap yang tipis banget ini, nggak ada card holdernya, tapi keren juga sih ada kaca di kiri kanannya gini, not bad. Pegangan tangan plafon di depan adanya di sisi penumpang aja, dan modelnya fix ya. Yang di driver nggak ada. Yang di baris kedua juga fix dan nggak ada gantungan bajunya. Sedangkan di baris ketiga nggak ada pegangan tangan plafonnya. Lampu kabinnya di depan ada satu lampu halogen gini, dan yang di tengah ada nih sharing sama yang paling belakang juga. Sedangkan spion tengahnya full manual ya, nggak ada cetekan DE naik manualnya. Tapi gimana sih rasanya duduk di dalam? 6. Konfigurasi jok. Buat masuk ke depan, pintunya termasuk ringan ya, meskipun gak seringan Datsun Go zaman dulu sih. Tapi ya kedengeran ya, bunyi ditutupnya juga belum kedap-kedap banget gini. Sudut bukaan pintunya cukup lebar, dan buat napak ke dalamnya masih termasuk cukup rendah, jadi masih gampang. Nah, posisi duduknya termasuk tinggi banget ya. Emang gak setinggi Avanza Xenia lama, tapi masih termasuk tinggi. Di satu sisi ini memang ngasih visibilitas yang bagus ke depannya, tapi ya emang jadi kerasa kurang ergonomis. Nah, jok drivernya hanya bisa diatur slide dan recline-nya aja, nggak ada buat ngatur ketinggiannya. Yang jok penumpang depan juga sama ya, slide dan recline aja. Headrestnya juga masih tetap pakai model terintegrasi gini. Dan yang kita kurang suka dari headrest ini di Daihatsu atau Toyota entry level adalah menurut kita ini terlalu pendek ya. Jadi kita yang tingginya 173 cm pasti berasa ketusuk gitu kepalanya pas lagi nyandar. Dan ini juga ngebuat kalau kita mau sandarin kepala sambil nyetir itu jadi agak mundur ya. Jadi berasa agak ngedangak gini. Sedangkan ruang kepala kita di depan masih termasuk aman. Nah, yang unik meskipun mobil entry level, tapi dia dapat sandaran tangan di tengah nih yang bisa dilipat buka gini. Dan ini empuk loh, nice. Ya tapi dia karena pendek jadi nggak bisa dipakai buat sambil sandarin tangan kalau lagi pegang setir ya. Meski yang unik, ini dia bisa ikut maju mundur dan recline juga kalau jok driver diatur-atur. Yang di pintu, buat sandarin tangannya nggak dilapis apa-apa ya, jadi keras aja. Seatbeltnya sayangnya nggak bisa dinaik turunin juga. Dan setirnya juga fix nih posisinya, nggak bisa diatur-atur. Yang menurut kita, dia posisinya masih terlalu dekat sama dashboard. Oh, dan karena tuas transmisi Sigra ada di dashboard kayak gini, jadi bagian bawahnya sini enak ya lowong, cuman ada gundukan sedikit. Ini bisa kita pakai buat geser-geser ke kiri kanan, atau buat naruh barang aja di tengah sini, not bad lah. Sedangkan buat sandaran kaki kiri driver juga nggak ada gundukan atau pad plastiknya ya, termasuk di yang otomatis juga. Sekarang kita ke belakang. Nah, pintu belakangnya sama ya, ringan juga kayak di depan. Meski yang ini kalau ditutup bunyinya nggak separah yang di depan tadi. Karena nggak ada lekukan aneh-aneh di atapnya, jadi kita buat masuknya kepalanya nggak perlu nunduk-nunduk ya. Posisi duduk di tengah sini lebih tinggi dibanding di depan. Dan buat ukuran mobil yang panjangnya 4,1 meter aja, sudut paha kita ini termasuk oke banget loh di sini. Sudutnya nggak naik, jadi orang dewasa pun nggak bakal pegel buat jalan jauh. Jok tengah ini bisa digeser maju mundur ya. Kalau dibuat paling mundur, sisa rong kakinya jadi segini, yang termasuk lega sih ini, not bad. Kalau dibuat paling maju, sisa rong kakinya segini. Ini udah mepet sih, tapi emang masih ada sisa sedikit ya. Dan ini nyisain ruang buat orang di baris ketiga. Nah, ruang gerak sepatu kita juga masih termasuk aman. Headrestnya nggak kayak di Calya yang ada 3, di sini hanya ada di kiri dan kanan aja. Jadi yang tengah nggak ada headrestnya. Ruang kepalanya masih cukup aman sih. Dan jok tengah sini sudut rebahnya bisa diatur ya. Sampai yang paling rebahnya segini. Nggak sampai tiduran sih, tapi udah relax banget ya. Nih kalau yang jok sebelahnya kita naik recline juga. Buat sandaran tangan di pintu nggak dilapis apa-apa ya, kayak di depan. Jadi keras juga. Sedangkan di tengah
tengah nggak ada armrest lipatnya. Nah, kalau mau duduk bertiga, napak ke tengahnya masih gampang ya. Paling kakinya cuma perlu ngelipet sedikit aja karena ada konsol tengah mundur ini. Lantai di tengahnya juga cuma menggunduk sedikit ya. Jadi kaki kita masih bisa ke tengah gini sedikit. Dudukan jok yang tengah juga masih empuk ya. Begitu juga sandarannya masih termasuk empuk. Tapi emang karena nggak ada headrestnya, jadi kepala orang dewasa kayak kita pasti ngedanga di tengah sini. Dan seatbelt di tengah sini juga 2 titik ya. Dan perlu diingat karena lebar mobil ini nggak terlalu besar, jadi buat duduk bertiga pasti termasuk agak sempit. Oke, buat ke paling belakang. Kalau dari sebelah kiri sini kita tinggal tarik aja tuas ini. Dan ini one touch tumble alias sekali tarik tuas joknya dia langsung mental ke depan, jadi gampang bukanya. Dari yang sebelah kanan juga sama sih, bisa one touch tumble, tapi yang kebuka langsung jok yang sebelah kanan dan yang tengahnya. Oke, ini jok paling belakangnya. Kiri kanannya ada headrestnya ya. Nah, jok di paling belakang sini sedikit lebih tinggi dibanding yang di tengah, tapi emang dudukan joknya dari lantai itu nggak terlalu jauh. Makanya sudut paha orang dewasa setinggi 173 cm kayak kita itu bakal naik kayak gini. Jadinya kita bakal pegel buat jalan jauh pastinya. Lanjut, sudut rebah jok paling belakang sini nggak bisa diubah ya, dan masih berasa cukup tegak. Nah, ruang kepalanya meskipun sekilas masih cukup oke karena ada cekokannya gini, tapi bagian paling belakang plafonnya ini udah mentok sama kita. Jadi tetap paling optimal buat yang tingginya di bawah 165 cm atau di bawah 160 sekalian lah. Oke, ruang kakinya. Ini kalau jok tengahnya digeser sampai paling maju, dia masih ada ruang kakinya ya. Nggak luas sih, tapi aman lah. Ini kalau jok tengahnya digeser paling mundur, kaki kita udah mentok banget. Ini buat anak kecil juga udah sempit ya. Meskipun bagian belakang jok tengahnya sini empuk, jadi kaki kita nggak bakal kejepit-kejepit banget. Nah, ruang gerak sepatu kita masih ada sih, meski agak sempit ya, karena kaki-kaki jok tengahnya cukup besar. Nah, buat sandarin tangan kita ada ya di kiri dan kanan sini. Dan kacanya karena nggak terlalu tinggi, jadi emang ngasih kesan yang agak claustrophobic buat duduk di paling belakang sini, apalagi yang badannya setinggi kita. 7. Fitur tetap sama. Sayangnya di Sigra yang paling baru nggak ada tambahan fitur ya. Jadi kalau kalian berharap ada kontrol audio setir kayak di Calya gitu, kali ini tetap belum ada. Kita detailin aja ya semua fitur di sini. Varian R dan R Deluxe sama-sama tetap dapat spion lipat elektrik. Dia nggak kelipet otomatis pas kekunci sih, tapi nggak masalah lah. Di depan ada satu power outlet yang posisinya di bawah sini, dan ada satu USB port di dalam laci dashboard sini yang kesambung sama head unitnya. Dan di baris kedua ada satu lagi power outlet buat varian M ke atas. Kuncinya kayak gini nih, dia belum passive keyless entry sih, jadi kalau mau buka kuncinya tetap harus tekan tombol di remote sini. Begitu juga kuncinya, dan nyalain mesinnya juga tetap harus putar kunci kayak biasa ya. Head unitnya varian R dan R Deluxe dapat model layar sentuh gini nih, sama sih kayak sebelumnya. Tetap yang model 2 DIN gini yang ada tombol kapasitifnya di sebelah kanan. Ini ada Bluetooth-nya buat teleponi, USB dan Bluetooth buat streaming lagu ya. Instrumen clusternya tetap sama dengan MID mungil yang monokrom orange gini, tapi infonya termasuk cukup komplit sih. Ada odometer, trip meter, konsumsi BBM rata-rata dan sisa jarak berkendara, ada jam, dan ada juga ecometer yang bisa kita mati nyalain. Dan khusus yang transmisi otomatis ada indikator giginya gini ya. Lanjut, AC-nya manual ya, nggak ada heaternya, dan sayangnya tetap nggak ada buat atur arah angin ke kaki, tapi dia ada buat buka tutup ventilasinya keluar ya. Nggak ada defroster kaca depan atau defogger kaca belakang juga. Tetap ada sirkulator AC belakangnya. Ingat ya, ini sirkulator aja, bukan double blower beneran. Jadi ini cuma nyerap angin dingin dari depan dan nyalurin ke kabin tengah sama belakang. Dan dibanding Sigra yang awal-awal, sekarang ada stepnya di kontrolnya gini ya, 1, 2, 3. Lampunya tentu belum otomatis lah, tapi ada one touch turn signal ya, alias tinggal dicolek aja buat nyalain lampu sen 3 kali. Wipernya ada intermittent tapi nggak ada yang variabel. Sedangkan wiper belakangnya ada auto on ya, alias dia bakal otomatis nyala kalau mobilnya lagi aktifin wiper depan, terus kita masukin gigi R. Sedangkan jendelanya yang sisi driver ada auto down aja ya. 8. Safety minim. Mengingat Sigra ini jadi MPV termurah di Indonesia, jadi wajar sih kalau fitur safety-nya nggak lengkap-lengkap banget. Remnya, rem depan cakram, rem belakangnya tromol. Sedangkan ABS yang buat rem yang nggak ngunci pas ngerem mendadak, dan EBD buat tetap ada kontrol pas lagi ngerem mendadak dan berbelok, itu cuma ada di varian X bertransmisi otomatis dan R bertransmisi otomatis. Yang ada di Luxe-nya selama otomatis juga ada ya. Lanjut, airbag-nya yang dapat airbag varian X ke atas aja ya. 2 airbag di depan aja. Yang artinya Sigra yang 1000 cc gak ada airbagnya sama sekali. Stability control jelas nggak ada lah ya buat semua varian. Begitu juga hill start assist. Sensor parkir belakang ada nih 2 titik, dan oke juga sih dia sewarna body. Ini ada buat varian M ke atas ya. Khusus varian R Deluxe ada sensor parkir depan yang modelnya jadi lebih flat dibanding yang sebelumnya. Ini ada tombol mati nyalainnya di dalam, tapi emang kelihatan out of place banget ya. Dan kamera mundurnya juga ada buat tipe R dan R Deluxe aja. Sayangnya nggak kayak di Calya, di Sigra nggak ada dudukan ISOFIX di jok tengah buat jok
bayi. Immobilizer ada buat tipe M ke atas yang udah pakai kunci model gini. Seatbelt depan yang ada pretensioner baru di varian X ke atas ya. Sedangkan sayangnya sampai varian paling atas pun seatbelt baris ketiganya masih yang model 2 titik ini. Oh, dan di bawah jok penumpang depan ada APAR atau alat pemadam api ringan. 9. Bagasi dan storage. Karena nggak ada passive keyless entry-nya, jadi buka bagasi segera harus buka kuncinya dulu dari remote ya, kalau mobilnya lagi kekunci. Nah, ini bagasinya nggak ada yang berubah sih sebenarnya. Tetap kecil, tapi buat sebuah mobil 4,1 meter dan masih punya 7 jok, dia masih ada sisa ruang segini, termasuk luar biasa sebenarnya ya. Yang baru di belakang sini cuma ada karpet 3D tambahan ini aja ya, khusus varian X Deluxe dan R Deluxe. Detailnya, bibir bagasinya yang paling lebar di atas sini ya, dan di bawah dia lebih menyempit, tapi masih termasuk cukup lebar lah. Dari jarak bibirnya dari tanah sebenarnya nggak terlalu tinggi, jadi kalau angkat barang yang berat banget itu nggak terlalu masalah. Dan enaknya bibirnya nggak ada beda ketinggian sama lantai bagasinya, jadi kalau keluarin barang dari dalam termasuk gampang banget. Nah, di Sigra enaknya dapat net kayak gini nih, jadi kita bisa masukin barang di dalamnya sini, atau ini bisa dibuat pembatas juga. Ini kita lepas dulu aja ya. Di bawah karpet sini nggak ada apa-apa, di sebelah kiri sini nggak ada apa-apa juga, dan di sebelah kanan juga nggak ada apa-apa. Ban serepnya ada di bawah mobil, dan buat turunin ya tinggal puter-puter yang ada di sini nih. Lanjut, jok belakang ini sudut terbangnya fix, jadi kita nggak bisa atur-atur buat sesuaiin sama ruang bagasinya. Tapi tentunya bisa dilipat kalau kita meluasin kapasitas bagasi. Pakai tuas di sebelah kiri sini ya, dan ini atasnya bakal jatuh gini. Sayangnya emang dia langsung kelipat dua-duanya. Jadi begitu kita meluasin kapasitas bagasi, itu jok paling belakang langsung nggak bisa dipakai. Kalau mau naruh bagasi lebih tinggi lagi, joknya ini masih bisa kita angkat ya. Tinggal pakai tuas ini aja, ditarik terus kita dorong joknya. Ini ada cantolannya ya, buat dicantolin ke headrest ini. Jadi joknya nggak jatuh-jatuh. Kekurangannya kalau dilipat gini, kita jadi nggak bisa naruh barang yang super panjang, meskipun jok tengahnya udah kita lipat juga. Nah, ini lantainya tengahnya ada lubang gini, jadi hati-hati barangnya jatuh pas kita geser-geser. Kalau mau luasin kapasitas bagasi lagi, paling kita harus turunin dulu jok baris ketiganya sini ya. Nah, jok tengahnya bisa dilipat pakai konfigurasi 40/60. Nih, kalau yang kiri kita lipat gini, kita jadi bisa masukin barang yang lebih panjang lagi sambil tetap duduk berdua di tengah. Kalau yang kanan dilipat juga, bagasinya jadi segini nih. Not bad lah ya. Cuman emang ini nggak rata nih. Tuh ada beda ketinggian yang cukup jauh dari baris ketiga ke baris keduanya. Jadi kalau mau geser barang, jelas nggak bisa langsung didorong aja. Atau kita juga nggak bisa masukin barang yang super panjang dan besar kayak kasur gitu. Nah, kalau mau masukin barang yang lebih tinggi lagi, paling bisanya lipat jok baris keduanya sampai tambal gini ya. Ini di sini soalnya jarak dari lantai ke plafonnya itu lebih tinggi dibanding yang di paling belakang. Buat tutup bagasinya ada handle di sebelah kanan sini nih, dan ini sisa storage di dalam kabin. 10. Detail-detail lain. Kayak semua produk Daihatsu sekarang, Sigra juga dirakit lokal ya di pabrik Daihatsu di Sunter. Nah, kalau kalian buka kap bensinnya, ada tulisannya nih ya, buat pakai bensin minimal RON 92 atau sejenis Pertamax, Shell Super gitu-gitu. Ini sebenarnya sih lebih ke persyaratan LCGC yang harusin pakai bensin minimal RON 92. Makanya ada di kaca belakang juga tuh tulisannya. Yang unik adalah kalau dibaca di buku manualnya, itu tulisannya juga harus pakai RON 92 ke atas. Dan kayak produk Daihatsu lainnya, Sigra juga dapat gratis biaya jasa servis buat 2,5 tahun atau 50.000 km pertama, mana yang tercapai duluan. Oh, dan kalau nyari toolkitnya di mana, posisinya ada di bawah jok penumpang depannya yang ngumpet di bawah kain ini. So, gimana menurut kalian soal Daihatsu Sigra ini? Silahkan sampaikan komentar kalian di bawah, klik like dan jangan lupa subscribe channel YouTube kami untuk video-video kayak gini lainnya. See you next time.